Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi untuk pencatatan akuntansi yang nantinya akan menghasilkan laporan keuangan secara otomatis. Walaupun laporan keuangannya masih laporan keuangan sederhana ya, setidaknya ada dua jenis laporan utama, yaitu laba rugi dan neraca. Gitu. Aplikasi ini nantinya harapannya bisa digunakan untuk industri-industri rumah tangga, untuk UMKM, atau bisa digunakan oleh kalian sendiri kalau misalnya nanti kalian ingin memulai suatu bisnis dan belum menggunakan aplikasi akuntansi yang berbayar gitu. Nah, video ini nantinya akan dibagi menjadi beberapa bagian. Di video yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara membuat chart of account dan kontrol untuk akun-akunnya nanti, sehingga kontrol ini bisa digunakan agar laporan laba rugi dan neraca bisa di-generate secara otomatis. Gitu. Baik, kita langsung mulai saja ya. Yang pertama, kita buka sheet baru, kemudian jangan lupa kita rename nama sheet-nya. Oke, menjadi chart of account. Atau kalau terlalu panjang, kita kasih nama COA aja. Oke. Kemudian, baik, kita langkah selanjutnya kita bikin kolom dulu, kolom untuk daftar akunnya. Seperti biasa kita kasih judul dulu ya, di sini daftar akun. Kemudian kita biasanya itu akan ada kode akun. Kemudian yang berikutnya adalah nama akun. Kemudian kita harus tentukan dulu si nama akun ini masuknya ke dalam kelompok akun yang mana, ya. Kemudian baru kita sediakan kolom untuk debit dan kreditnya. Nah, COA ini nanti akan menjadi master data yang akan ditarik datanya untuk menghasilkan laporan keuangan, dan ini bisa dijadikan juga untuk mengisi saldo awal, gitu ya. Oke, ini kita rapikan dulu. Oke, nah untuk kode akun, saya akan beri contoh yang sederhana saja dulu ya. Untuk kode akun yang standar, kita biasanya kode akun kan harus dimulai dari yang paling liquid, diawali dengan angka 1 tentunya. Kita kasih sediakan 110.000 ya. Oke, kemudian nama akunnya di sini yang paling liquid biasanya kas terlebih dahulu. Kemudian ada bank. Kemudian ada piutang usaha misalnya. Kemudian ada persediaan. Kemudian ada utang usaha. Utang usaha, kemudian ada hutang bank. Nah, hutang usaha ini biasanya hutang-hutang yang jangka waktunya pendek ya, kurang dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Sedangkan hutang bank biasanya untuk hutang jangka panjang. Kemudian kita
bikin di sini modal awal. Biasanya ada price, kemudian ada laba ditahan, ada laba periode jalan, kemudian ada pendapatan, kemudian ada biaya untuk coba atas pendapatan. Biaya atas pendapatan ini, kalau kalian bingung, ini adalah nanti akan menampung HPP ya, harga pokok penjualan. Kemudian yang berikutnya adalah gaji, kemudian misalnya listrik, air, dan telepon. Oke. Kemudian kita kasih kode akun. Kode akun untuk akun Aktiva, saya masih di angka kode 1. Ini untuk bank, maka kita kasih kode 12. Kemudian ini kita copy saja ke bawah sampai ke persediaan ya, Aktiva. Kemudian kalau hutang itu sudah masuk ke kode 2 biasanya. Maka ini 22. Kemudian untuk modal sudah masuk ke 31. Drive juga masih 3. Sampai dengan laba. Kita tinggal copy saja. Kemudian untuk pendapatan itu sudah masuk kelompok kode akun 4. Kemudian untuk, kelebihan 0 ya. Untuk biaya atas pendapatan kita kasih kode 5. Kemudian untuk gaji kita kasih kode 6. Untuk listrik 62. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah ini kita rapikan dulu ya supaya tampak lebih enak melihatnya, supaya rapi. Misalnya ini kita kasih ini deh, kita kasih lebih. Kita kasih border dulu. Kemudian yang ini kita kasih dulu. Ini kita kasih warna. Oke, yang selanjutnya adalah kita mengisi kolom kelompok ini, tetapi kita akan bikin bahwa pengguna aplikasi ini nantinya tidak bisa mengisi sembarangan ya, kehendak hati mereka. Jadi kita sudah tentukan si kelompoknya itu harus diisi apa. Nah, maka kita perlu satu sheet untuk kontrolnya. Jadi kita bikin sheet baru di sini untuk kontrol. Kontrol untuk kelompok akun. Oke ya. Kita kasih judul di sini kelompok akun.
biasanya ada kelompok akun kas, kemudian bank, kemudian akun piutang, kemudian persediaan, kemudian aktiva lancar lainnya. Ini untuk menampung akun-akun aktiva atau transaksi-transaksi yang berhubungan dengan aktiva, tetapi dia tidak masuk ke dalam kelompok kas, bank, akun piutang, dan persediaan. Nah, kenapa sih kok kas, bank, akun piutang, dan persediaan ini kita bikin kelompok akun sendiri? Karena biasanya nanti untuk kas, bank, akun piutang, dan persediaan itu mereka punya buku pembantu, gitu ya. Ada buku pembantu kas, ada buku pembantu piutang, persediaan gitu. Makanya kita amannya bikin kontrol untuk jenis kelompok akun ini sendiri. Nah, untuk yang lain-lainnya yang tidak tercantum atau tidak tercakup dalam keempat kelompok akun ini, kita masukkan ke dalam aktiva lancar lainnya. Begitu. Kemudian yang aktiva tetap. Kemudian biasanya setelah aktiva tetap itu ada akun untuk akumulasi penyusutan. Kemudian ada akun hutang. Kemudian ada hutang jangka panjang. Jadi akun hutang ini, yang ini adalah untuk menampung hutang jangka pendek ya. Kita ganti saja menjadi hutang jangka pendek. Kemudian hutang jangka panjang. Kemudian bisa ada, mungkin ada hutang jangka pendek lainnya. Ini untuk menampung jika ada hutang-hutang yang tidak terkait dengan kegiatan bisnis utama perusahaan. Tuh. Kemudian yang berikutnya setelah hutang adalah modal. Kemudian ada pendapatan. Kemudian ada HPP biasanya, atau ada pendapatan lain-lain. Kemudian ada beban dan ada beban lain-lain. Oke, kita sudah mengisi kelompok akun. Yang berikutnya kita perlu membuat kolom untuk memasukkan data saldo normal untuk masing-masing kelompok akun ini. Juga yang berikutnya adalah posisi ya. Jadi si kelompok akun ini nanti posisinya ada di mana? Apakah di neraca atau di laba rugi? Oke. Untuk kas dan bank itu kan saldo normalnya ada di debit. Kita kasih kode DB aja ya, debit. Kemudian ini semua masih di debit ya, sampai dengan aktiva tetap. Kemudian untuk akumulasi penyusutan itu ada kredit, kita kasih kode KR saja. Ini sampai ke pendapatan ya, pendapatan ini semua ada di kredit, modal di kredit, kemudian pendapatan juga di kredit, untuk HPP ada di debit,
Ini kalian mengisinya coba ingat lagi pelajaran AKD ya. Harus sudah hafal. Untuk pendapatan lain-lain itu ada di kredit saldo normalnya. Untuk beban ada di debit. Oke. Yang berikutnya adalah mengisi kolom posisi. Ya, posisi. Jadi untuk kelompok akun kas ini misalnya posisinya ada di mana? Kalau kas itu kan berarti posisinya ada di neraca ya. Kasih keterangan di sini neraca. Neraca itu sampai ke mana? Sampai ke modal ya. Kita tinggal copy, sorry. Kita copy saja. Neraca sampai ke kelompok akun modal. Kemudian untuk pendapatan sampai ke beban lainnya itu nanti ada di laba rugi. Oke, kita tinggal copy. Yang berikutnya, nantinya ketiga kolom ini, kelompok akun, saldo normal, neraca, posisi, ini akan sering kita panggil ya, akan sering kita gunakan untuk melingkan data-data dari masing-masing sheet yang pada akhirnya nanti bisa menghasilkan laporan laba rugi dan neraca yang terotomatisasi begitu. Nah, untuk memudahkan kita akan memberikan nama untuk masing-masing ketiga kolom ini. Caranya adalah kita blok yang ini untuk kelompok akun. Pertama kita beri nama dulu untuk kelompok akun. Nah, di sini di name box ini kita ganti menjadi namanya kelompok misalnya ya. Kelompok. Kemudian kita enter. Oke. Begitu juga untuk kolom yang saldo normal. Kita sorot, kita blok. Kemudian di sini kita ganti menjadi saldo normal misalnya. Dan kita enter. Kemudian untuk yang posisi juga sama. Langkahnya kita sorot dulu. Kemudian name box-nya kita ganti menjadi posisi, misalnya gitu. Oke, nah sehingga sekarang kita punya 3 nama ya, kelompok, posisi, dan saldo normal. Jadi kapanpun kita panggil itu akan lebih mudah. Gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah kita kembali ke sheet COA, kemudian kita akan memvalidasi di kolom kelompok ini. Memvalidasi itu fungsinya apa? Agar nanti ketika pengguna sistem ini mengisi, misalnya dia akan menambah ya, nambah nama akun, nambah kode akun, ditambah, dia itu tidak bisa memasukkan ke kelompok secara sembarangan gitu. Jadi sudah kita tentukan. Jadi dipaksa ya si pengguna ini untuk memilih sesuai yang tersedia di list yang disediakan gitu. Nah, caranya kita pakai data validasi. Kita masuk ke data. Kemudian di sini ada data validation. Kemudian sebentar, sorry. Data validation, kita buka. Di sini di any value-nya ini kita ganti menjadi list. Kemudian di source-nya kita pastikan sama dengan, dan kita mau pakai yang mana nih gitu ya, yang menjadi pedoman untuk batasannya yang mana. Kan tadi kita sudah bikin ya di sini ya, di kontrol. Batasannya kan ini ya, dia hanya boleh memasukkan kelompok akun yang ini. Jadi kita sorot, oke. Tinggal kita enter. Oke, nah di sini akan menjadi muncul nih drop down pilihan
gitu ya. Jadi ketika dia mengetikkan kas, ketika dia ingin mengisi kelompok, itu pilihannya hanya ini. Gitu, dia tidak bisa mengetikkan secara manual. Ini mati, dia nggak ya, value-nya tidak ada. Gitu, jadi harus sesuai. Misalnya ini adalah masuknya ke dalam kelompok kas. Ini ke bawahnya tinggal kita kopikan saja. Oke. Sampai sini misalnya. Sorry. Ini kita hapus dulu. Ini formulanya. Oke ya. Jadi ini semua sudah muncul nih. Sudah muncul, tinggal kita pilih ya, kita masukkan. Ini di mana sih dia kelompok-kelompoknya ya? Kita masukkan kas ini berarti dia masuk ke kas. Kemudian kita delete dulu supaya berhenti. Banknya berarti masuk ke dalam bank. Piutang usaha masuk ke dalam kelompok akun piutang. Persediaan ini masuk ke persediaan. Hutang usaha berarti masuk ke hutang jangka pendek ya. Lebarkan dulu. Kemudian hutang bank itu masuk ke hutang jangka panjang. Kemudian modal ini adalah kelompok modal. Price juga ini masuk ke modal. Kemudian laba ditahan ini masuk ke dalam kelompok modal juga. Periode berjalan di modal. Sedangkan pendapatan itu masuk ke dalam kelompok pendapatan. Biaya atas pendapatan itu masuknya ke HPP ya. Gaji ini masuk ke dalam beban, misalnya listrik juga masuk ke dalam beban. Oke. Ini sudah ya, sudah kita isikan. Kemudian langkah selanjutnya ada dalam sheet COA ini kita juga perlu memasukkan data untuk saldo normal dan posisi ya. Maka kita sediakan dulu kolom untuk saldo normal dan posisi. Oke. Tapi kolom saldo normal dan posisi ini kita inginnya dia terisi secara otomatis. Jadi mengambil data dari data kontrol. Nah, caranya kita menggunakan rumus. Sebetulnya bisa pakai rumus VLOOKUP, tapi untuk rumus VLOOKUP itu memiliki kelemahan ya. Kelemahannya adalah ketika kita merubah kolom dari data masternya, biasanya si rumusannya pun akan menjadi error, akan bergeser, ikut bergeser. Nah, oleh karena itu, kita menggunakan rumusan untuk menggunakan rumus indeks dan match, gitu ya. Jadi, rumusannya adalah kita bisa ketikkan sama dengan indeks, kemudian di sini ada array. Array itu kita akan memilih yang mana sih yang akan kita indekskan. Tadi kan kita sudah membuat nama ya untuk saldo normal itu. Kita tinggal ketikkan saja. Nah, ini sudah ada nih saldo normal. Tinggal pilih. Kemudian kita ketikkan koma. Ini tergantung ya, kalian pastikan di laptop kalian atau di komputer kalian ini formatnya pakai apa. Kalau di laptop saya menggunakan format koma. Ada juga yang formatnya titik 2 atau titik koma gitu ya, nanti kalian pastikan. Itu kalau error pakai koma error, maka coba yang titik 2 atau titik koma. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah kita masukkan rumus baru.
yaitu match. Kita tinggal, nah ini sudah ada match. Jadi fungsinya dia akan mencocokkan ya, mencocokkan data yang ini, data kelompok ini dengan saldo normal. Oke. Setelah kita ketikkan match, kita pilih apa yang akan kita cocokkan. Dan yang akan kita cocokkan adalah ini ya. Maka pilih ini. Kemudian kita kasih koma lagi. Kemudian mana yang mau kita cocokkan? Ini adalah tadi ya, di kelompok akun. Maka kita bisa langsung masukkan saja. Ketikan, sorry, ini ada salah. H, ini, kemudian ini, kemudian titik, kemudian kita cari tadi kelompok, sudah ada, kita masukkan, kemudian kita kasih koma lagi, kita pakai masukkan angka 0. Oke, kita kurung tutup. Sini ada koreksian, kurang enter. Excel itu akan otomatis membenarkan ya kalau kita ada kurang memberikan tanda kurung dan lain sebagainya. Kita tinggal kasih yes saja, tekan yes. Nah, maka langsung muncul debit gitu. Jadi di sini si kolom ini sudah langsung bisa membaca, mematchkan antara data kelompok ini dengan saldo normalnya adanya di mana sih gitu ya, berdasarkan kontrol gitu. Di sini kan kita masukkan bahwa kas itu saldo normalnya di debit, maka si COA di sheet COA ini ketika kita memasukkan dia di kelompok kas, otomatis dia akan terbaca masuk ke dalam kolom debit secara otomatis tanpa kita harus inputkan secara manual gitu ya. Kemudian ini ke bawahnya tinggal kita copy saja. Oke, ini NA karena di sini tidak ada data ya, makanya di sini NA. Nah, ini kan kita cek betul semuanya ya, sudah sesuai. Kas di debit, bank di debit, akun piutang di debit, persediaan di debit, hutang jangka panjang di kredit, hutang jangka pendek di kredit, sorry terbalik. Dan sampai seterusnya. Nah, kemudian kita perlu memasukkan yang posisi. Sebentar, ini saya rapihkan dulu. Oke, yang posisi ini sama saja rumusnya. Kalian kalau mau mudah tinggal kopikan saja rumus yang saldo normal. Kita copy. Kemudian kita masuk ke sini. Sorry. Sebentar, ada salah. Di sini kita lihat, kita copy. Kemudian di sini kita pastekan. Tapi kan kita mengisinya bukan saldo normal ya. Kita kan mengisi posisi. Maka si saldo normal ini kita rubah menjadi posisi. Kita tinggal ketikkan saja posisi. Tadi kan sudah kita beri nama. Nah, itu makanya fungsinya memberi nama. Kita nggak usah capek-capek memasukkan rumus ya. Sudah tersedia di sini. Posisi. Tinggal kita double klik. Oke, kita enter. Sudah muncul neraca ya. Dia adanya di neraca. Untuk ke bawahnya juga sama. Tinggal kita kopikan sampai ke bawah. Gitu ya. Sudah sesuai ya semuanya ya, ini ya. Oke. Ya, tadi saya sampaikan untuk kolom debit dan kredit ini kan akan digunakan untuk mengisi saldo awal ya. Maka kita rubah saja di sini formatnya menjadi format untuk
accounting. Kemudian jangan lupa diganti ya ini satuannya, jangan kalau ada Excel yang memang sudah otomatis di rupiah, tapi kebetulan saya ini masih dolar, maka jangan lupa diganti menjadi rupiah juga ya. Bentar, agak lemot. Oke, ini kita cari yang rupiahnya di mana. Ya. Oke, jadi kalau kita ketikkan angka di sini otomatis formatnya sudah rupiah gitu. Oke, sekarang kita tinggal rapihkan saja ya tampilannya. Kalau tampilan ini tergantung selera kalian maunya seperti apa. Misalnya kalau tidak suka ada garis-garis seperti ini, kalian bisa hilangkan grid lines-nya sehingga grid line-nya akan hilang. Kemudian kalau ada kolom-kolom yang kosong ini kalian tidak suka lihat, kalian bisa di hide saja. Tetapi untuk ini kolom saldo normal dan posisi ini tidak boleh di hide ya, walaupun ini sebetulnya kan formula. Jadi sebetulnya ini tidak perlu tampak juga, tapi dia tidak bisa di hide, nanti akan error. Paling dia bisa di grouping ya. Jadi kalian caranya itu kalian sorot kedua kolomnya. Oke, kita sorot, kemudian buka data, masuk ke data. Di sini ada grouping, ada group. Nah, ini akan muncul seperti ini, tampilannya akan beda-beda sih ya, masing-masing. Ada yang di sini ada minus, plus gitu, tinggal dihilangkan. Kalau di tampilan saya dia hanya ada kolom ini, jadi misalnya saya klikkan yang satu akan hilang, jadi tampaknya akan seperti ini saja, gitu ya. Si datanya yang dua kolom tersebut akan hilang. Kalau hendak memunculkan lagi, tinggal klik yang dua, begitu. Oke. Kemudian ini misalnya mau dirapikan lagi, kita kasih apa tuh namanya, warna ya, misalnya kita kasih warna lagi menjadi seperti ini, groupingnya kita hide. Oke, jadi seperti ini kelompok akunnya. Misalnya ini inginnya pakai ada bordernya, bisa juga jadi seperti ini tampilan untuk cowoknya. Untuk kontrolnya, walaupun ini hanya kontrol, tapi tetap baiknya dirapihkan juga ya. Kalian rapikan, misalnya seperti ini. Kita kasih warna juga, ini selera kalian masing-masing, silahkan saja mau seperti apa. Misalnya kita kasih seperti ini, kemudian ini adanya di tengah, kita bold gitu ya. Kalau yang ini juga kita pilih center, di center. Soalnya seperti ini, bisa seperti ini. Kemudian misalnya ini dia tidak terlalu suka nempel, kita bisa geser sedikit. Yang ini juga tidak terlalu suka nempel, kita bisa geser sedikit. Nah, ya ini untuk merapihkannya, stylenya terserah kalian. Jadi begitu untuk pertemuan video kali ini. Kalian sudah belajar untuk bikin daftar akun dan juga
kontrolnya, sehingga nanti si COA dan kontrol ini akan menjadi data master yang bisa digunakan sampai nanti bisa disusun laporan keuangan untuk laba rugi dan neraca secara otomatis ya. Kemudian nanti juga kita akan belajar bagaimana bisa membuat buku besar secara otomatis dari master data ini. Oke, sekian video kali ini. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.